Halo Sobat Prestasi, kembali lagi bersama saya Ajeng dalam Bincang Prestasi. Oke baik, saat ini adalah narasumber terakhir dari bidang usaha lainnya atau lintas usaha dan budaya. Baik, sekarang sudah ada Pak Pindi, salah satu juri dari bidang budidaya dan lintas usaha. Baik Bapak, halo Bapak, apa kabar? Baik, sekarang udah ini ya, sudah nyaman ya, bukan peserta lagi. Iya, alhamdulillah. Bapak masih inget saya. Terus gimana? Alhamdulillah. Nah, Bapak boleh jelaskan sedikit informasi atau pengetahuan terkait bidang usaha lainnya atau budidaya lintas dan usaha bagi sobat prestasi di rumah. Mungkin masih ada yang bingung nih gimana sih atau kriteria apa sih penilaian yang lebih menonjol atau lebih utama dalam bidang ini. Boleh Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi ada beberapa bidang memang di fiksi ini. Nah kalau untuk yang lintas usaha ini adalah bukan mencoba. Kan kalau kurikulum SMA itu sebenarnya lebih pada konteks usaha-usaha di bidang di zaman industri. Itu kurikulumnya seperti itu. Nah, sedangkan yang dilombakan di fiksi itu adalah ekonomi kreatif, industri kreatif. Itu belum ada di kurikulumnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah bidang lintas usaha untuk agar teman-teman yang ingin mencoba kurikulum yang ada di SMA terwadahi di lintas bidang ini. Jadi satu, dia memang usaha-usaha yang sifatnya di luar ekonomi kreatif, ada 17 ya. Misalnya budidaya, lalu jual pupuk, bikin pupuk dan seterusnya. Juga lintas usaha ini menaungi teman-teman yang mempunyai ide antar keempat bidang yang bersifat ekonomi kreatif, misalnya fashion, kemudian boga ya, boga, desain grafis, game. Misalnya gini, saya ingin membuat fashion, yang jualannya menggunakan aplikasi. Nah itu di fashion nggak bisa, di aplikasi nggak bisa, masuknya ke lintas usaha. Jadi lintas usaha bersifat dua, satu mewadahi kurikulum yang bersifat memang kurikulum wirausaha yang masih bersifat di dunia industri, plus lintas antar ekonomi kreatif. Kira-kira gitu. Oke, jadi apa sih Kak, Pak, makna dari fiksi sendiri jika dilihat dari bidang budidaya dan lintas usaha? Waduh. Menurut pendapat Bapak aja. Kita mulai dari awal aja dulu. Boleh. Jadi anak SMA yang disebut pinter, itu kira-kira sebenarnya anak SMA yang bisa mengulang kata gurunya. Jadi kalau mengulang kata gurunya, bisa menghafal seperti apa yang diajarkan gurunya, itu menjadi anak pinter. Padahal manusia pintar itu bukan itu. Oleh karena itu, salah satu ciri manusia pintar selain mampu mengulang apa yang diajarkan oleh guru, juga mampu membuat inovasi-inovasi. Dan itulah manusia. Karena belum tercakup pada kurikulum SMA-nya, maka Dikbud dalam hal ini membuat acara-acara yang menilai inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak SMA. Ada dua inovasi yang berupa usaha, ada inovasi yang bersifat penelitian. Nah, inovasi inilah yang sebenarnya perlu diwadahi di SMA. Sampai saat ini sebenarnya di SMA cenderung pada konteks mengulang apa yang diajarkan guru. Inovasi kan tidak diajarkan ya, tapi satu ide-ide yang tanda kutip liar yang bisa jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah masa depan, tapi juga bisa mengakselerasi kemajuan-kemajuan masa depan. Dan ini harus dimulai di SMA, karena kalau sudah sampai mahasiswa tidak mempunyai jiwa
atau tidak punya keberanian untuk membuat sesuatu yang baru, itu akan lebih susah berakselerasi. Sebenarnya gitu doang sih, tapi jadi panjang. Nah, dalam konteks lintas usaha, tentunya harus berinovasi ya, harus berinovasi dalam khususnya dalam konteks berusaha ya. Nah, dalam konteks berusaha ini, kalau pasarnya tidak bagus harus inovasi, kalau produknya tidak bagus harus inovasi ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya fiksi ini, anak-anak SMA menjadi anak yang jago menghafal plus jago inovasi. Itu keren banget, itulah manusia. Singkatnya sih begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah Pak, jadi apa sih yang bisa anak-anak Sobat Prestasi lakukan untuk terus mengembangkan usahanya, terutama di bidang usaha lainnya atau bidang lintas budaya? Nah, ini sedikit beda dengan ekonomi kreatif. Jadi kalau ekonomi kreatif itu kita bicara karsa usaha atau startup ya. Nah, startup itu sifatnya sangat cepat ya. Jadi kalau misalnya 3 bulan, 6 bulan tidak laku istilahnya ya, harus memulai langsung yang baru. Tapi kalau lintas usaha atau usaha-usaha di dunia industri di masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kurikulum, itu membutuhkan usaha yang dibangun pelan-pelan. Memang sifatnya beda, sehingga kalau ada lintas usaha yang dinilai oleh ekonomi kreatif, bisa jelek nilainya, karena postur dari usahanya itu berbeda ya, posturnya, lalu tahapannya berbeda, lalu keuangannya berbeda, dan seterusnya. Oleh karena itu yang perlu dilakukan pertama oleh teman-teman yang ingin masuk ke lintas usaha adalah yakinkan itu merupakan kebutuhan yang ada di masyarakat, nyata, langsung kelihatan tuh. Lintas usahanya biasanya langsung kelihatan, misalnya bukan masalah boga, tapi masalah saya ingin membuat usaha tomat yang warnanya merah bulat agar tomat-tomat yang ada di pasaran itu mempunyai ciri khas yang menarik. Nah, misalnya gitu ya. Nah, membuat tomat itu kan nggak bisa 2 bulan ya, nggak bisa 2 hari ya, harus berbulan-bulan. Jadi yakinkan kalau untuk bidang usaha lintas usaha ini, yakinkan ketika sampai pada penilaian, maka tomatnya harus sudah ada, mangganya harus sudah ada, pupuknya harus sudah jadi. Itu bedanya sangat berbeda dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu sangat cepat ya. Tapi kalau lintas budaya, misalnya dunia pertanian, dunia industri, itu butuh waktu untuk sampai bahwa tomatnya memang betul-betul merah. Kan harus ditunjukkan ya merahnya di mana, seperti apa. Nah, oleh karena itu jangan tiba-tiba lah kalau lintas usaha itu. Tapi biasanya sudah berjalan karena itu adalah kurikulum SMA. Kurikulum SMA-nya di situ. Jadi lintas usaha juga emang harus diwajibkan ada quality control ya, Pak ya. Jadi nggak hanya 5 bidang yang termasuk ke dalam ekonomi kreatif ya, Mas. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin sangat penting untuk bidang lintas usaha ya, Pak ya. Untuk para finalis fiksi nanti, apa sih yang harus disiapkan dalam menghadapi Expo sesuai dengan lintas usaha? Kayak tahun lalu kan kita diselenggarakan offline ya, Pak ya, di Bandung. Kan ada yang sampai bawa ini hewan-hewannya, ada ayam, terus bawahnya tuh kolam. Nah, apakah kalau misalkan nanti pameran di Expo online juga, apakah mereka harus menampilkan produknya mereka sama harus dibawa? Biasanya rata-rata banyaknya pertanian ya, Mbak? Ya Pak ya, pertanian sama peternakan kayak gitu. Jadi apa sih kriteria yang harus ada dan paling utama? Kriteria yang paling utama untuk Expo ini khususnya di bidang lintas usaha, Pak? Kriteria utama niat yang tulus. Ya pasti ya, Pak. Sebenarnya tantangan ya dengan adanya COVID ini, teman-teman tidak bisa membawa barangnya ke
tempat pameran, tempat penjurian ya. Sehingga kita akan banyak on screen. Ya, on screen. Nah, on screen itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kekurangannya tentunya kita tidak bisa Melihat secara jelas. Kita tidak bisa, kan kita punya 5 indera nih. Ya. Nah, kalau on screen itu kita hanya audio visual sebenarnya. Sehingga kita nggak bisa meraba, kita nggak bisa mencium aromanya, kita tidak bisa merasakan lezatnya, kira-kira gitu ya. Sehingga optimalkanlah visual dan audionya kalau memang ingin membuat video. Itu yang perlu dipahami pertama ya. Teman-teman akan mempresentasikan on screen, di mana indera yang dipakai adalah penglihatan dan pendengaran. Jadi buatlah gambar yang jelas kan gitu ya. Jadi jangan gambarnya buram gitu ya. Lalu kalau ada ingin menceritakan bahwa tegangnya menanam tomat, berilah suara yang menegangkan, nah gitu ya. Jadi pertama diolah di situ ya, audio visual. Kedua, untuk lintas usaha biasanya memang membutuhkan barang-barang yang besar. Misalnya tahun lalu ada kolam ya, ada kolam di bawah ya. Saya sangat terharu tuh. Kandang di bawah ya. Lalu ada juga misalnya dia bercerita tentang kotoran sapi untuk gas misalnya. Nah, untuk tahun ini karena COVID, maka kalau ada instalasi-instalasi yang besar seperti itu, cukup membuat maket lalu difoto. Maketnya tuh difoto. Maketnya tentunya bisa 3D, tapi kalau nggak bisa 3D dibuat aja, dibuat biasa lalu difoto atau di film. Jadi kalau ada instalasi ya, misalnya kemarin tuh ada kolam isinya ikan, ya dibuat aja kolam dengan ikan lalu difoto atau di film. Kemudian kalau misalnya dia berupa satu proses ya, misalnya kotoran sapi, dari kotoran sapi masuk ke tabung gas disalurkan ke kompor ya. Nah, kalau ada proses seperti itu bisa membuat infografis ya. Jadi tidak perlu dibuat terus difoto, nggak perlu, cukup membuat infografisnya saja. Tapi kalau ada instalasi seperti tadi, yang pertama mohon dibuat maketnya, lalu difoto. Syukur-syukur maketnya ada skalanya ya, 1:1:30 misalnya, 1:20 ya, tergantung besarnya maket. Lalu kalau ada proses yang sulit digambarkan dengan foto, misalnya cara mendatangkan konsumen dan lain-lain, dibuat aja simulasi videonya. Jadi bagaimana konsumen datang, konsumen menyalakan kompor dan seterusnya ya. Jadi ada maket kalau instalasi, lalu membuat infografis pada konteks proses usaha. Kemudian bisa juga membuat video tentang simulasi bagaimana sih sebenarnya gas dari kotoran sapi itu dijual. Ya mudah-mudahan seperti itu sudah sangat hebat lah. Kalau menurut saya kalau anak SMA udah bisa seperti itu ya. Baik, itu penjelasan untuk mengenai Expo ya Mas ya, yang lebih ke bidang usaha lainnya. Terus kalau misalkan bagaimana sih Kak langkah mempersiapkan video presentasi? Kan presentasi itu memang wajib. Nah, wajib di semua bidang. Jadi kalau misalkan di bidang usaha lainnya apakah ada penjelasan yang khusus atau misalkan kalau di Boga kan ada tata cara pembuatan, apakah di bidang usaha lain juga dijelaskan atau bagaimana? Sebenarnya kalau video itu presentasi itu persis saja seperti yang dulu-dulu, cuman karena ini kita on screen, yakinkan lebih banyak gambarnya. Dan kalau itu membutuhkan suara, yakinkan suaranya nyambung dengan gambarnya. Jangan misalnya gambarnya sedih, musiknya gembira ya. Nah, oleh karena itu buatlah presentasi
yang lebih banyak gambarnya satu ya. Lalu buatlah presentasi, kalau menurut, kan presentasi biasanya di PowerPoint. Iya Mas Vito. Di PowerPoint itu nambah slide itu nggak bayar loh. Jadi gratis ya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak memuat informasi dari satu slide. Iya. Jadi berkali-kali aja, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Lalu yakinkan fontnya minimal 28. Size-nya ya 28, tentunya judulnya lebih tinggi ya. 32, 36. Tapi PowerPoint itu menambah slide-nya gratis. Jadi ambil aja sebanyak-banyaknya. Untuk video presentasi jika memakai slide tidak boleh terlalu banyak kata ya. Pokoknya harus proporsional untuk kalau bisa lebih banyak data dan gambar-gambar. Oke. Ada pertanyaan Pak dari Dian Putri. Izin bertanya Kak, untuk bidang budidaya lintas usaha, rintisan pemula untuk memasarkan atau mempromosikan cukup media sosial atau perlu menggunakan website juga? Terima kasih. Sebenarnya sama aja ya, website dengan Media. media sosial ya, sama aja dia dagang online lah gitu. Jadi tidak jadi masalah ya. Lakukanlah yang paling mudah. Lakukan yang paling mudah, tidak menyulitkan, membuat orang tua mengkerutkan kening kayak gitu-gitu ya. Jadi karena yang penting bagi kami adalah pertama teman-teman mau menjadi entrepreneur, lalu kita lihat inovasinya apa. Jadi bukan hanya karena di media sosial masuk ke marketplace dan lain-lainnya, atau di website itu penilaian yang sekunder kira-kira gitu. Cuman yang paling penting produknya apa dan bagaimana menyapa calon pembeli dengan baik ya. Artinya tidak harus lewat media sosial, tidak harus lewat website, tapi gunakanlah inovasi-inovasi. Kalau memang inovasinya ada di media sosial, lakukan di media sosial. Kalau di website, lakukan di website. Kalau dengan telepon bisa juga sih, dengan telepon atau dengan WA dan seterusnya. Kan ini rintisan ya, rintisan. Atau enggak door to door ya Pak? Kalau door to door nanti orang tuanya marah tuh, kan COVID ya. Iya benar. Nah jadi paling lebih banyak di sosial media ya Mas ya biasanya. Ya, Oke, online. Pertanyaan selanjutnya dari Lydia Pratama Febrian. Izin bertanya Kak, pada kategori bidang budidaya dan lintas usaha ini kan memberikan bidang yang di luar kelima bidang usaha seperti kria, boga, dan lainnya. Apakah usaha tersebut dapat dilakukan dalam usaha gabungan, Kak? Dan bagaimana cara meningkatkan usaha tersebut? Kalau bagaimana cara meningkatkan usaha, penuh doa aja. Tapi kalau boleh menggabung, digabung bisa. Justru karena lintas usaha ini merupakan gabungan-gabungan dari sejumlah usaha-usaha di ekonomi kreatif, kemudian digabung, misalnya membuat aplikasi untuk pemantauan tomat yang merah. Nanti begitu tomatnya merah sesuai dengan aplikasi, maka bisa langsung dipangkas misalnya. Jadi justru ya memang lintas usaha itu untuk gabungan-gabungan ya. Tapi kalau bagaimana cara peningkatan usaha, banyak berdoa aja. Tentunya kita akan ngelihat ini. Tentunya kita akan melihat bisnis plan ya. Dari bisnis plan itu peningkatan usaha itu terkait dengan biasanya ya kalau misalnya budidaya, maka terkait dengan masa panen, berapa kali panen per tahun dan seterusnya. Jadi lintas usaha ini tanda kutip sebenarnya tidak begitu banyak distandarkan seperti ekonomi kreatif karena ragamnya sangat banyak ya. Ragamnya sangat banyak. Tapi kira-kira kurikulum SMA itu masih berada di wirausaha di dunia industri. Jadi beda dengan bukan wirausaha ya, karsa usaha di ekonomi kreatif. Karsa usaha itu bahasa kerennya startup ya. Bahasa Indonesianya yang lebih keren karsa usaha. Oke, baik. Pak, bagaimana teknis menjawab pertanyaan juri dalam seleksi presentasi dan wawancara? Apakah nanti juri akan mempertanyakan sesuai dengan produknya ataukah misalkan di luar dari produknya anak-anak? Atau misalkan hanya juri pengen tahu aja nih cuman bagian tertentu gitu? Ataukah semuanya ditanyakan? Pertama jangan lupa senyum ya. Itu yang penting tuh. Jadi jangan tegang terus berkeringat tuh gitu, jangan. Jadi tenang aja, senyum. Selamat pagi Bapak Ibu juri, kami yang ingin mempresentasikan. Nah,
kira-kira sebenarnya juri akan bertanya pada apa yang dipresentasikan plus apa yang dikirim ke kami. Iya. Jadi yakinkan yang dikirim ke kami dengan yang dipresentasikan sama. Jangan yang dipresentasikan lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan yang dikirim ke kami. Tentunya yang dikirim ke kami sesuai dengan standarnya. Ada produknya, ada prosesnya, ada keuangannya, dan seterusnya. Tapi sebelum memulai, jangan lupa tersenyum ya. Jangan lupa tersenyum, jangan tegang-tegang banget gitu. Jangan lupa tersenyum dan tetap percaya diri ya Pak ya kalau Insya menjawab Allah. pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam situasi pandemi seperti ini, apabila mengalami kendala dalam mempersiapkan ekspedisi atau lebih di bidang lintas usaha, apa sih yang harus dilakukan? Karena kan expo juga termasuk ke penilaian ya Pak ya, yang sangat berpengaruh. Makanya gimana sih kalau ada kendala? Memang ini masalah ya di Indonesia, kita mungkin tidak punya kekuatan sinyal yang sama. Tapi jangan jadi korban keadaan, oh di rumah gue sinyalnya jelek. Justru kami akan lebih menghargai, bilang Pak mohon maaf sinyal saya jelek, tapi presentasinya bagus banget, wah itu keren banget. Itu satu ya, jadi jangan merasa jadi korban keadaan sinyal jelek. Karena yang namanya usaha ya lakukan saja. Kedua, karena sinyal kita terbatas, maka gambar yang di-upload ke online, film yang di-upload ke online, jangan besar-besar. Cukup jangan 4K misalnya. Kalau film tuh jangan, kalau video tuh jangan 4K, itu lama sekali pasti. Jadi yang yang HD aja. Lalu kalau untuk misalnya kalau ingin, teman-teman kan tahu ya, mungkin udah bisa membuat MPEG 4 di lewat PowerPoint. Saya sarankan sebelum di-upload MPEG 4 yang dibuat di PowerPoint itu dimasukkan dulu ke YouTube. Masukkan ke YouTube sehingga YouTube nanti membuat kodek-kodek tertentu, selain lebih ringan, juga dia bisa diputar di mana saja. Tapi kalau belum tentu ya, MPEG yang ada di komputer teman-teman ada di kita gitu. Oleh karena itu saya sarankan semua yang dikirim ke panitia, semua yang dikirim ke juri, yakinkan lewat YouTube dulu. Jadi di-upload dulu di YouTube lalu di-download. Itu pasti insya Allah bisa dibuka oleh juri. Dan lebih ringan. Jadi satu jangan merasa jadi korban keadaan sinyal. Kedua, yakinkan yang dikirim ke kami adalah ringan, baik foto maupun film. Kedua, kalau ingin bikin film dari MPEG, dari PowerPoint, yakinkan masukkan dulu ke YouTube, lalu di-download. Itu akan jauh berkurang, bisa jadi 3/4-nya tuh, misalnya dari 1 giga tinggal 250 mega. Itu bisa seperti itu. Jadi lihatlah besaran file ya. Lihatlah besaran file. Lalu yang juga sering terjadi di PowerPoint secara teknis adalah teman-teman membuat crop di foto ya. Ya kan suka membuat crop ya. Yakinkan setelah cropnya jadi, itu di-cut dulu, lalu dipaste objek. Jangan dipaste awalnya. Jadi nanti gambar di PowerPoint-nya cuma objek itu aja. Itu yang ada paste, tapi yang paste objek yang sebelah mananya? Sebelah kanannya, sebelah kanannya ya. Jadi itu teknis, tapi bisa tanya ke teman-teman yang jago PowerPoint. Intinya jangan mengupload 4K lah, 4K atau file yang tinggi-tinggi, gede-gede amat ya. Jadi kalau sinyalnya kecil, sinyalnya lemah, maka buatlah PowerPoint yang juga ringan. Jadi pokoknya saya jangan merasa jadi korban, jangan menempatkan diri jadi korban keadaan karena sinyal jelek ya. Jadi bahkan bisa gini ya, Bapak juri mohon maaf karena saya berada di daerah cukup terpencil di Indonesia ini, sinyalnya tidak begitu bagus. Mohon maaf kalau saya tidak lancar. Tapi ternyata presentasinya keren banget, waduh sedap gitu. Keren, iya. Karena video presentasi juga menentukan penilaian ya Pak ya? Pasti. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Bapak bisa berikan tips dan triknya agar kedepannya para siswa SMA khususnya yang berminat untuk menjadi wirausaha dapat terus konsisten dan komitmen dalam menjalankan usahanya. Waduh. Agar sustainable terus sih, jadi nggak berhenti sampai lomba Pak.
kalau ingin jadi pengusaha ya, kuncinya satu aja, berani. Apa sih berani itu? Berani berimajinasi, berani mencoba, berani kalah, berani tidak laku. Kalau kita berkali-kali berani, suatu saat ya berani kaya kan gitu ya, Iya. berani berhasil gitu. Jadi sebenarnya menjadi pengusaha itu diawali dengan langkah-langkah yang berani. Langkahnya bisa kecil-kecil sih. Jadi jangan nanti kalau gini takut nggak laku, takut gini, ya nggak jadi pengusaha ya. Jadi biasanya seorang pengusaha itu adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan sekecil atau sebesar apapun. Nah untuk latihan berani ini, ya fiksi ini teman-teman yang masuk ke finalis ya, teman-teman yang masuk finalis ini udah jelas orang-orang yang memiliki keberanian lebih dari teman-teman yang lain. Nah gunakanlah modal itu untuk menjadi pengusaha yang berhasil di masa depan. Tapi jangan lupa sama juri ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Siap, Pindi siap. atas Sama-sama. memaparkan materi dan juga sedikit informasi terkait bidang usaha lainnya atau lintas usaha dan budidaya. Semoga Sobat Prestasi dapat memahami materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Pindi. Insya Allah. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak Pindi. Selamat beraktivitas. Oke, sama-sama.